Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuria Ayu Hidayah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya. Dari kelas B akan menjelaskan tentang sistematika penulisan karya ilmiah. Sistematika penulisan karya ilmiah. Bentuk karya tulis ilmiah ada dua macam, yaitu versi panjang, contohnya skripsi, tesis, atau laporan penelitian, dan versi pendek yakni artikel, jurnal, dan makalah. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut. Sistematika penulisan karya ilmiah versi panjang ada tiga, bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman sampul, judul sampul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan juga daftar lampiran. Di bagian inti terdapat bab 1 yaitu pendahuluan, yang bab 2 kajian pustaka, bab ketiga metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 kesimpulan, implikasi, dan saran. Selanjutnya adalah bagian akhir yakni daftar pusaka, lampiran, riwayat hidup penulis. Sistematika penulisan karya ilmiah versi pendek, yakni ada pendahuluan, metode, pembahasan, kesimpulan dan rekomendasi, daftar pusaka. Pertama, format penulisan bagian permulaan karya ilmiah. 1. Lembar judul. Terdiri dari judul makalah, nama, NIM, NPM. Selanjutnya ada keterangan untuk apa makalah ini ditulis, kemudian nama dan tempat perguruan tinggi, dan terakhir tahun. Kedua, kata pengantar. Bagian ini berisi pernyataan penulis untuk menyerahkan tulisannya kepada penerima tulisan, gambaran umum tentang pelaksanaan tugas dan hasilnya, ucapan terima kasih, tempat, tanggal, bulan, dan tahun penyusunan tulisan tersebut, serta penanggung jawab tulisan tersebut. Yang ketiga, yakni daftar isi. Daftar isi berfungsi sebagai panduan dan gambaran mengenai garis besar isi makalah. Dalam bagian ini dicantumkan bab-bab, subbab, sub-subbab, disertai dengan nomor halaman. Selanjutnya, format penulisan bagian inti karya ilmiah. 1. Pendahuluan. Pada bab 1 berisi tentang latar belakang penulisan makalah, topik yang diangkat beserta batasannya, maka pendahuluan harus berisi penjelasan yang singkat mengenai pokok persoalan dan bahkan berisi pendapat atau argumentasi. A. Setiap unsur dari bagian pendahuluan disajikan sebagai subbagian. Tulisan makalah menggunakan angka. 1. Pendahuluan. 1.1 latar belakang. 1.2 masalah atau topik pembahasan. 1.3 tujuan dan maksud penulisan. B. Semua unsur pada bagian pendahuluan tidak ditulis sebagai subbagian, sehingga tidak ada sub-subbagian dalam pendahuluan. Yang kedua, yakni latar belakang. Pada bagian latar belakang berisi hal-hal yang menjadi landasan ditulisnya makalah. Penulisan latar belakang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Pengetahuan yang bersifat umum atau teori sesuai dengan topik. Yang kedua, pertanyaan retoris yang dapat mengantarkan pembaca pada masalah atau topik. Yang ketiga, mencantumkan kutipan dari para ahli atau penulis sesuai dengan masalah atau topik. Yang ketiga, tujuan penulisan. Tujuan penulisan makalah berisi apa yang ingin dicapai dengan penulisan makalah. Perumusan tujuan penulisan makalah memiliki fungsi ganda, yakni bagi penulis makalah dan bagi pembaca makalah. Keempat, pembahasan. Pembahasan merupakan isi makalah. Pada bagian ini berisi pembahasan topik-topik menjadi inti dalam penulisan makalah. Jika di dalam makalah membahas 3 topik,
Maka ada 3 pembahasan dalam bagian teks utama. Ketiga, format penulisan bagian akhir karya ilmiah. 1. Penulisan bagian penutup. 1. Penegasan kembali atau ringkasan dari pembahasan. Yang kedua, menyatakan kembali secara ringkas tujuan karya ilmiah. Ketiga, kesimpulan ditarik berdasarkan hasil atau tema peneliti. Keempat, saran harus sehubungan dengan masalah yang telah dibahas dan sesuai dengan apa yang dibahas. Kedua, penulisan bagian acuan. Acuan atau daftar pusaka berisi semua bahan yang dikutip dan dirujuk dalam teks karya ilmiah. Berisi sumber kepustakaan yang dipergunakan dalam penulisan. Penulisan daftar pusaka atau acuan yakni acuan dari footnote dari jurnal atau makalah, nomor kutipan, nama penulis, judul sumber dicetak miring, penerbit, kota penerbit, tahun, dan halaman. Acuan footnote 2-3 pengarang, nomor kutipan, nama pengarang 1 dan nama pengarang 2, judul buku, kota penerbit, nama penerbit, tahun penerbitan, nomor halaman. Yang ketiga yakni lampiran, berisi hal-hal yang pelengkap yang dimanfaatkan dalam proses penulisan karya ilmiah. Data-datanya dapat berupa angka atau foto-foto dokumentasi. Lampiran biasanya disusun setelah daftar pusaka dan sebelum indeks dengan memberikan tulisan lampiran, nomor urut lampiran, dan judul lampiran. Sekian dari saya. Terima kasih.